Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, adik-adik? Sehat semua? Ya, di video kali ini lanjutan ya dari video yang sebelumnya tentang aturan perkalian peluang ya. Di video sebelumnya sudah bahas itu ya. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang kelanjutannya. Ada kaidah pencacahan bisa dalam bentuk aturan permutasi ataupun kombinasi. Dan mungkin nanti ada soal beberapa ya tentang peluang sama aturan perkalian. Oke, langsung aja. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, baik adik-adik semua, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita atau video ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa juga memudahkan kalian dalam belajar matematika ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut untuk soal pembahasan kaidah pencacahan. Tapi sebelum itu kakak mau mengumumkan lagi ya, buat kalian yang kesulitan dalam pembelajaran, kakak menyediakan jasa ya, jasa pengajar privat untuk kalian yang ingin terbantu gitu untuk les matematika. Kebetulan kakak mengelola suatu biro privat yang mungkin bisa membantu kalian nih menyiapkan pengajar matematika khusus untuk Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi untuk seterusnya untuk kelanjutannya kalian bisa isi di komentar ya, atau kalian bisa ya di komentar aja dulu, nanti kakak chat ya, kakak bales untuk info selanjutnya. Untuk pengajar kakak siapkan bisa dari UNJ Universitas Negeri Jakarta ataupun bisa dari UIN ataupun Universitas Indonesia atau UI dan lain-lain gitu. Universitas ternama lah. Insya Allah pengajarnya ramah-ramah dan juga asik gitu. Harapannya kalian bisa terbantu nih pembelajarannya. Untuk pembelajarannya bagaimana kak? Bisa aja kalian online lewat Zoom meeting karena kondisi yang tidak memungkinkan misalkan, atau bisa juga tatap muka tapi sesuai protokol kesehatan ya. Ya mungkin itu saja untuk awalan dari kalian. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami matematika. Atau bisa juga kalian terus pantengin video-video dari kalian ya. Jika ada masukan silakan. Misalkan kak pengen bahas ini soal-soal SMP, SD, nanti insya Allah kakak siapkan gitu. Jadi untuk saat ini kakak fokus ke SMK dan SMA terlebih dahulu ya untuk soal-soalnya. Jadi kalian bisa pelajari untuk yang SMA, SMK video-video dari kalian. Mungkin itu aja, sekedar pengumuman sedikit ya. Langsung aja kita masuk ke soal dan pembahasan kaidah pencacahan. Nah, ini yang pertama, soal permutasi ya. Permutasi apa? Ayo. Nah, di video sebelumnya kan sudah kakak share ya. Permutasi itu cara ya, menentukan cara dengan cara yang bersusun ya. Kita memilih satu kasus gitu ya, dan itu kasusnya secara berurutan, maka kita gunakan permutasi. Sebagai contoh di sini kalian punya contoh. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 12 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan pengurus yang mungkin dari 12 calon tersebut adalah, nah di sini kan memperhatikan urutan ya. Ada urutannya ketua, sekretaris, sama bendahara. Dan ada 12 calon nih untuk menduduki posisi 3 ini. Nah, agar kita lebih mudah mengkategorikannya, maka kita gunakan aturan permutasi. Di sini pilihannya bisa 27 cara atau 36 cara, 220 cara, 1320 cara, atau 2640 cara. Nah, kita bahas ya.
Karena susunannya memperhatikan urutan, maka banyak susunan pengurus yang mungkin adalah 12 permutasi 3 ya. Maka kita sesuai rumus permutasi, untuk di sini 12 faktorial per 12 kurang 3 faktorial. Gitu ya. Jadi kalau permutasi dikurang ya, 12 kurang 3 faktorial. Kalau untuk penyebutnya, untuk pembilangnya dia 12 saja, 12 faktorial. Berarti 12 faktorial per 12 kurang 3 faktorial, maka 12 faktorial per 12 kurang 3 9 faktorial ya. Maka 12 ini kita jabarkan sampai 9 agar 9-nya bisa kita coret. 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Kalau 9 boleh kita jabarin lagi sampai 1. Tapi karena di sini ada di bawahnya 9 faktorial, kita coret nanti. Kita sampai 9 faktorial saja penjabarannya. Nah, 9 sama 9 faktorial kita coret. Maka sisanya 12 kali 11 kali 10. Hasilnya 1320 cara. Dari 12 calon loh. Untuk menduduki susunan ketua, sekretaris, sama bendara. Itu ada 1320 cara. Luar biasa ya. Jadi jawabannya D. Nah, ini ada soal permutasi lagi. Dari 11 orang calon Kapolda akan dipilih 4 orang sebagai Kapolda untuk ditempatkan di 4 provinsi. Banyak cara pemilihan yang mungkin adalah, nah ini gimana? Nah, jadi ada 11 calon, terus dipilih 4 orang untuk ditempatkan di 4 provinsi. Maka di sini kita gunakan permutasi juga karena memperhatikan urutan. Nah, dari 4 calon Kapolda yang terpilih akan menjabat sebagai Kapolda masing-masing di 4 provinsi, sehingga urutannya diperhatikan. Maka banyak cara memilih 4 dari 11 calon Kapolda adalah 11 permutasi 4 ya. 11 faktorial per 11 kurang 4. 11 kurang 4, 7. Maka 11 per 7. Nah, 11 ini kita jabarkan sampai 7 faktorial ya. Agar 7 faktorialnya sama-sama dicoret dengan penyebutnya. Jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. 7-nya kita coret, hasilnya 11 kali 10 kali 9 kali 8, maka ada caranya 7.920 cara. Ini untuk menempatkan Kapolda di 4 provinsi yang berbeda. Jadi cukup banyak ya peluangnya untuk permutasinya ya. Sampai sini paham? Jika tidak paham silakan isi di kolom komentar ya adik-adik. Lanjut ke soal berikutnya. Soal permutasi lagi nih. Dari 6 putra dan 4 putri akan dipilih 6 orang untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1 dan bendara 2 dengan tidak ada rangkap jabatan. Jika jabatan sekretaris 1 dan bendara 1 harus putri, maka banyak cara pemilihan yang mungkin adalah, ini pakai syarat nih permutasinya ya. Jadi 6 putra, 4 putri dipilih 6 orang untuk jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1, bendara 2 dengan tidak ada rangkap jabatan, nggak boleh ya. Dan sekretaris 1 sama bendara harus putri. Maka banyak cara yang mungkin adalah, nah di sini banyak cara memilih 2 putri dari bendara 1 dan sekretaris 1. Itu ada 4 putri ya. Kita cari dulu 4 putrinya. Untuk 2 putri bendara 1 sama sekretaris 1 posisinya. Jadi P 4,2. Karena 2 putri telah terpilih, sisa 6 putra dan 2 putri. Jadi totalnya 8 orang yang akan menduduki 4 jabatan yang tersisa dengan banyaknya pilihan. Jadi P 8,4. Jadi banyak cara yang mungkin adalah P 4,2 dikali P 8,4, maka totalnya 20.160. Ini kita jabarkan mungkin P 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali P 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial, hasilnya 20.160 ya. Nah, ini kalau dijabarkan. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 calon untuk mengikuti pelatihan. Ini soal kombinasi.
Nah, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 calon untuk mengikuti pelatihan. Banyak cara yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia dipilih adalah, nah ini soal kombinasi ya. Akan dipilih 3 calon dari 9 calon karena satu calon tidak bersedia dipilih. Kan tadinya 10 tuh. Nah, di sini berarti sisa 9, 3 calon dari 9. Karena pemilihan tidak memperhatikan urutan, maka pemilihan di atas merupakan suatu bentuk kombinasi. Maka di sini kita kali ya. 9 kombinasi 3. Nah, kalau kombinasi rumusnya 9 faktorial tetap ya. Per 9 kurang 3 faktorial dikali lagi 3 faktorialnya. Jadi 9 faktorial per 9 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorialnya lagi. Jadi 9 kurang 3, 6. 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini kenapa sampai 6? Agar 6-nya ini dicoret. Jadi 6 kita coret, sisa 9 kali 8 kali 7 per 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya kita jabarin jadi 3 kali 2 kali 1. 9 kali 8 kali 7-nya juga dikali, hasilnya 504. Per 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Berarti 504 bagi 6 hasilnya 84. Berarti ada 84 cara untuk menentukan calon yang mengikuti pelatihan OSIS. Ada soal kombinasi lagi nih tentang bola. Dalam sebuah kotak terdapat 8 buah bola kecil sebesar kelereng. Ya, terdiri dari 5 buah bola warna merah sama 3 bola warna putih. Dari dalam kotak diambil 2 bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya kedua bola berwarna putih. Nah, ini pakai kombinasi ya, karena diambilnya secara acak gitu. Kalau permutasi diambilnya secara berurutan, makanya pakai permutasi. Kalau kombinasi dia secara acak. Gitu. Nah, kira-kira berapa peluang terjadinya kedua bola berwarna putih? Coba ya. Nah, pembahasan. Tadi kan jumlah sebuah bola ada 8 ya. Terdiri dari bola putihnya ada 3, sisanya bola merah 5. Jadi yang dihendaki itu 2 bola terambil keduanya putih. Maka banyak cara pengambilan 2 bola dari 8 bola yang ada adalah, berarti 2 bola yang dicari dari 8 bola yang ada. Kita gunakan rumus kombinasi. Kombinasi 8 dari 2 ya. Kombinasi 2 dari 8. 8 faktorial per, nah 2 faktorialnya dikali 8 kurang 2 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6, karena di sini sampai 6 ya. 6-nya kita coret, 2-nya itu kan 2 faktorial 2 kali 1, 2. Jadi 8 kali 7, 56 dibagi 2, 28 cara. Nah, ini banyak cara pengambilan 2 buah bola dari 8 bola ya. Sekarang banyak cara pengambilan 2 bola warna putih dari 3 bola putih. Jadi kan yang dicari kan dua-duanya putih. Dari 3 bola putih kan. Maka kita cari kombinasinya 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial. 2 faktorialnya coret. Karena 3 kali 2 ya. Nah, 2-nya coret, sisa 3 per 1. Hasilnya 3 cara. Sehingga peluang terambilnya kedua bola berwarna putih adalah 3 per 28. 3 untuk yang putih, untuk bola putih, 28 untuk bola 2 buah bola dari 8 bola. Jadi 3 per 28 ya. Lanjut. Soal kombinasi berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 8 buah bola kecil sebesar kelereng. Terdiri dari 5 buah bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Dari dalam kotak diambil 2 buah bola secara acak. Tentukan peluang yang terambil itu adalah 1 bola merah dan ya. Dan 1 bola putih. Kalau dalam kombinasi, kalau ada kata dan itu dikali. Ya. Kalau atau itu ditambah. Jadi ini ada 8 bola, 5 bola merah, 3 bola putih, diambil 2 bola secara acak, yang ditanya 1 bola merah sama 1 bola putih ya.
Nah, jumlah bola ada 8 ya. Bola merah 5, bola putih 3. Yang dikehendaki itu kan satu merah sama satu putih. Maka kita ambil yang keseluruhan dulu. Banyak cara pengambilan 2 bola dari 8 bola yang ada ya. Berarti 8 dari 2 dari 8. Berarti 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial. Sama dengan, nah ini kita 8 kurang 2, 6 ya. Nah, faktorialnya ini kita jabarkan sampai 6 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 6 faktorial. Karena 2 kali 1, 2 ya. 6 faktorialnya kita coret. 8 kali 7, 56 per 2. Hasilnya 28 cara. Nah, sekarang kita cari banyak cara pengambilan satu bola merah dari 5 bola. Ini kan totalnya 5 bola kan. Yang diambil 1 bola. Dan 1 bola putih dari 3 bola putih. Jadi ada 3 bola putih, totalnya yang diambil 1 aja. Maka di sini kita kali 1 dari 5, kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 3. Nah, maka 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 kurang 1 faktorial. Dikali 3 faktorial per 1 faktorial 3 kurang 1 atau 4 faktorial. Ini 5 faktorial, 1 faktorial 1 ya. 5 kurang 1, 4 faktorial. Lalu 3 faktorial per 2 faktorial. Maka di sini kita 5 kali 4 ya. 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial ini kita coret. Jadi sisa 5 di sini. Terus ini 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial ini kita coret. Jadi 5 kali 3, 15 cara. Sehingga peluang terambil itu satu bola merah dan satu bola putih adalah berapa? 15 per 28. Ini ada yang kurang lagi. Sorry. Jadi jawabannya ini 15 per 28 ya. Jadi 15 dibagi 28. Ini aja kali. 15 per 28. Jangan diralat. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. 15 per 28. 15-nya dari kombinasi 5 bola merah sama 1 bola putih. 1 bola merah dari 5 bola merah sama 1 bola putih dari 3 bola putih. Jadi 15 cara dibagi 28. Jawabannya peluang 1 bola merah dan 1 bola putih itu adalah 15 per 28 ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini ada soal lagi. Sama ya, soal kombinasi ya. Soal kombinasi. Soal kombinasi. Oke. Nah. Dalam sebuah kotak terdapat 8 buah bola kecil sebesar kelereng, terdiri dari 5 bola merah sama 3 bola putih. Dalam kotak diambil 1 bola. Cara acak, tentukan peluang terambilnya 1 bola berwarna merah. Pembahasan, jumlah bola semuanya ada 8. Jumlah bola merah ada 5. Maka peluang terambilnya 1 bola warna merah adalah 5 per 8. Jadi 5 dari 8 ya. Oh, ini soal peluang ya. Soal peluang. Lanjut. Soal peluang lagi nih. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola kecil sebesar kelereng, terdiri dari 5 buah bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih.
Dalam kotak diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya satu bola berwarna putih. Nah, karena satu bola putih, berarti bola putihnya ada 3 ya. Dan bola sebelumnya ada 8 bola yang diambil. Peluang terambilnya satu bola berwarna putih, berarti warna putih kan 3 per keseluruhan 8. Jadi ruang sampelnya 8, di 3-nya ini kejadian. Jadi peluangnya 3 per 8. Lanjut. Nah, ini soal kombinasi lagi. Dalam sebuah kotak terdapat 8 buah bola kecil sebesar kelereng. Terdiri dari 5 buah bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Dari dalam kotak diambil 2 buah bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya kedua bola berwarna merah. Ini sama ya. Caranya kayak gunakan kombinasi ya. Jadi jumlah bola kan ada 8. Bola merahnya ada 5. Dikehendaki 2 bola terambil keduanya berwarna merah. Maka kita cari dulu keseluruhannya ya, atau ruang sampelnya lah. Karena jumlah semua bola ada 8, diambil 2 bola, maka banyak cara pengambilannya. Ada kombinasi 2 dari 8, 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial. 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena di sini sampai 6 faktorial, biar kita coret. 2 kali 1, 2 ya. Jadi 8 kali 7, 56, bagi 2 hasilnya 28. Nah, sekarang karena jumlah bola merah ada 5, maka jika diambil 2 bola merah, banyak cara pengambilannya adalah kombinasi 2 dari 5 ya. 2 bola merah dari 5. Maka 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Nah, ini kita 5 kurang 2 kan 3 ya. 3 faktorial ya. Maka tinggal kita kali untuk di sini karena sampai 3 ya, kita jabarkan 5 faktorialnya. 5 kali 4 kali 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2 faktorialnya 2 kali 1, 2. Lalu 5 kurang 2, itu 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret, jadi sisa 5 kali 4, 20, dibagi 2 hasilnya 10. Sehingga peluang terambilnya kedua bola berwarna merah adalah 10 per 28. Atau diperkecil 5 per 14 ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya ya. Soal aturan perkalian ya. Ini ada sedikit beberapa tentang aturan perkalian sama peluang ya. Kita ulang lagi. Bilangan terdiri dari 4 angka, disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan atau angka-angkanya tidak boleh berulang adalah. Nah, kita bahas. Jadi bilangannya ada 7 ya. 1, 2, 3, ada 6 deh. Ada 6 ya. Jadi banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan, kita pakai cara permutasi ya. Jadi 4 dari 6 ya. Atau bisa juga dikali aturan perkalian. Jadi ada 2 cara ya. Jadi 4 dari 6 atau 6 faktorial per 6 kurang 4. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 2 faktorial itu 2 kali 1. 2-nya coret. Jadi sisa 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Nah, hasilnya 360. Sama juga pakai aturan perkalian juga bisa. Jadi ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ribuannya ini ada berapa? Ada 6 ya. Nah, 6. Ratusannya karena udah dipakai 1 sisa 5. Puluhannya karena udah dipakai 2 ya, sisa 4. Sampai satuannya karena udah dipakai 3 sisa 1. Sisa 3 maksudnya dari bilangan ini. Maka 6 kali 5 kali 4 kali 3 hasilnya 360 juga. Sama caranya. Oke, lanjut. Nah, ini lumayan ya. Mungkin sambil kakak minum dulu ya.
Karena lumayan jelasinnya panjang. Tadi belum minum ya. Ya, lanjut ya. Oke, untuk aturan ini bisa dua cara ya, bisa permutasi atau perkalian. Tinggal kalian pilih mana yang lebih paham, yang lebih enak untuk kalian kerjakan. Soal permutasi, banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Wiyata. Ya. Nah, di sini kita pakai permutasi unsur ya. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Di sini yang sama unsurnya ada dua ya. Ada A sama A doang ya. Huruf A aja kan. Berarti ada dua. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial. Ini namanya permutasi unsur yang sama gitu. Karena di sini ada A doang, berarti A-nya ada 2 ya. Berarti 2 faktorial. Kalau ada lagi yang sama gimana? Berarti kita jumlahin lagi unsur yang lain yang sama. Ditaruh di penyebutnya. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Hasilnya 360 kata untuk susunan kata ini. Gitu. Lanjut, soal aturan perkalian. Seorang ibu mempunyai 3 buah baju batik, 4 buah celana panjang, dan 2 sepatu. Banyak cara komposisi pemakaian baju batik, celana panjang, dan sepatu yang dipakai ibu adalah, ini cara aturan perkalian ya. Jadi untuk kalian biar variasi, kalian kali aja gitu semuanya. 3 kali 4 kali 2. Jadi jawabannya 24. Jadi ada 24 cara untuk kita bisa, ibu ini bisa bervariasi gitu komposisinya. Oke, lanjut berikutnya. Soal permutasi. Nah, ini sebanyak 10 orang mahasiswa KKN di suatu kampus akan dipilih 4 orang koordinator untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator seksi. Oleh pihak kampus, 2 orang telah ditetapkan untuk menjabat sebagai ketua dan sekretaris. Banyak cara yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut adalah, nah di sini kan 10 diminta dari mahasiswa untuk melakukan KKN atau kuliah kerja nyata ya, atau istilahnya pengabdian masyarakat gitu di kampus. Disuruh dari 10 orang ini dipilih 4 orang untuk ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator seksi. Berarti ini kita pakai permutasi ya. Dan pihak kampus sudah menetapkan ketua dan sekretaris. Maka banyak cara yang terjadi adalah, nah ini ya, 10 dari 2. Dari 10 orang, 2 orang telah ditetapkan sebagai ketua dan sekretaris. Artinya masih ada 8. Berarti sisa 8 ya. Yang masih bisa menduduki posisi jabatan bendahara dan koordinator seksi. Dengan menggunakan rumus permutasi diperoleh 2 dari 8. Permutasi 2 dari 8 dikurangnya 8 kurang 2, 6 ya. Jadi 8 faktorial per 6 faktorial. 8 kali 7 kali 6, 6 faktorialnya coret. Sisa 8 kali 7 sama dengan 56. Maka jawabannya A, 56. 56 cara ya untuk menentukan posisi ini. Nah, lanjut lagi, soal peluang. Seorang guru membuat kartu undian sebanyak 20 buah yang diberi nomor 1 sampai 20 yang akan dipilih oleh siswa untuk mendapatkan nomor soal yang harus dikerjakan. Setiap anak diminta mengambil satu kartu undian secara acak. Peluang seorang siswa memperoleh undian bernomor kelipatan 6 atau nomor prima adalah, kalau atau ditambah ya, kalau dan dikali. Nah, itu kalau dalam peluang itu istilahnya. Berarti ini ditambah nih. Nah, di sini kita misalkan A itu kejadian diperoleh undian bernomor kelipatan 6. Lalu untuk NA-nya di sini kita cari kelipatan 6. Karena di sini dibatasin ya, cuma sampai 20, berarti nggak boleh lebih dari 20 ya kelipatan 6. Jadi 6, 12, 18. Nah, ini kejadiannya ada 3. Lalu untuk bilangan prima juga nggak boleh lebih dari 20 ya nomor undiannya. Berarti 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7.
11, 13, 17 sampai 19 ya. Jadi di sini bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Karena dibatasin sampai 20 undian ya, jadi sampai 19 saja. Maka NB-nya atau kejadian B-nya ada 8 ya. Ada 8. Maka kita masukkan ke rumusnya P, A, atau B ya, sama dengan PA tambah PB. Nah, karena dia atau, berarti kalau atau ditambah PA tambah PB. PA-nya berapa? Ada 3. 3 dari kejadiannya ada berapa totalnya? 20. Kartu undian ya, 20 buah. Berarti 3 per 20 ditambah 8, kejadiannya B per 20. 3 tambah 8 sama dengan 11 per 20. Nah, ini video kita kali ini ya, udah selesai ya. Mungkin ada pertanyaan untuk soal-soal permutasi, kombinasi, peluang, aturan perkalian. Ya, jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video kakak, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kakak, dan juga kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Mungkin tips kali ya dari kalian agar kalian bisa paham tentang matematika, karena kebanyakan orang itu kesulitan gitu belajar matematika, entah karena gurunya di sekolah ataupun entah karena materinya yang terlalu berat sehingga kalian merasa kesulitan gitu untuk belajar matematika, atau mungkin karena waktu SD sudah tidak paham gitu, sudah tidak ngerti matematika gitu. Jadi kalian juga dulu mungkin sama ya kayak kalian semua, untuk belajar matematika itu nggak gampang, butuh proses. Jadi karena matematika itu akan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya contohnya ini kehidupan sehari-hari kayak tadi tuh aturan perkalian untuk menentukan plat nomor polisi misalkan, karena itu susah gitu untuk kita kalau nggak pakai rumus aturan perkalian tuh susah gitu. Atau untuk menentukan bilangan tadi kamar hotel kan, jadi itu semuanya butuh rumus aturan perkalian. Atau tadi pengambilan mata dadu, kartu bridge, atau ada juga contohnya angka gambar ketika dilempar, peluangnya angka berapa, gambar berapa. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa diaplikasikan gitu. Jadi matematika itu berguna sekali. Mungkin tips dari kalian untuk kalian yang tidak suka matematika, silakan kalian yang pertama belajar mencintai matematika, walaupun sulit, walaupun susah, coba hadirkan perasaan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, catat rumus-rumus matematika, rumus-rumus penting di buku kalian. Jadi catat rumus-rumus penting dengan menggunakan aneka warna, dan misalkan warna merah, biru, hitam, agar catatan kalian itu mudah dan kalian ada keinginan untuk terus membaca rumus gitu. Karena matematika itu penuh dengan rumus gitu. Jadi kalau kalian tidak sulit gitu untuk matematika, kalian bisa catat dengan aneka warna di buku kalian sehingga catatan kalian rapih gitu. Lalu yang ketiga, hafalkan rumus dengan nyanyian ataupun singkatan-singkatan yang mudah diingat. Misalkan rumus-rumus kalau dulu kakak pernah kasih ya video tentang trigonometri misalkan. Nah, itu di situ kan gimana sih cara menghafalkan rumus trigonometri yang banyak, ada sinus, ada kosinus, ada tangen.
Nah, sinus itu kan kita menghafalkannya dengan singkatan. Jadi, sinus itu depan per miring atau demi. Cos itu sami, samping per miring. Tangan itu depan per samping. Jadi, kalau dijabarkan dalam kalimat demi Sami pergi ke desa. Nah, itu beberapa kemudahan dengan singkatan-singkatan. Hafalkan rumus dengan singkatan-singkatan. Kayak tadi, demi Sami pergi ke desa. Depan miring, samping miring, depan samping. Depan miring sin, samping miring kos, depan samping tan. Nah, itu boleh juga menggunakan metode-metode seperti itu. Tadi yang pertama apa? Belajar mencintai matematika walaupun kalian tidak senang atau kesulitan. Lalu yang kedua, catat rumus-rumusnya di buku dengan aneka warna. Warna apapun sehingga kalian ingin ada keinginan untuk apa? Melihat buku catatan kalian. Kalau buku catatan kalian rapi, maka kalian terus akan ingat gitu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, buat singkatan-singkatan. Singkatan-singkatan rumus. Kayak tadi, demi Sami pergi ke desa. Depan miring, samping miring, depan samping. Atau permutasi, kombinasi, aturan perkalian. Itu coba kalian buat sendiri agar kalian bisa terlatih kreativitasnya gitu. Nah, itu untuk aturan-aturannya atau tips-tips dari kalian. Ada lagi kalian? Nah, tips berikutnya adalah kalian harus sering berlatih. Berlatih mengaplikasikan rumus dalam persoalan. Karena tiap rumus berbeda-beda persoalannya. Atau ibaratnya kalau dulu kalian pernah kuliah di UNJ ya, pendidikan matematika UNJ S1, itu kata dosennya ibaratnya matematika itu seperti pedang gitu. Jadi rumus-rumus itu seperti pedang. Ada pedang kecil, ada pisau, ada golok, misalkan ada silet, ada yang lain-lain. Jadi tergantung. Kalau misalkan kalian ingin memotong bawang, apakah kalian menggunakan silet untuk memotong bawang? Tidak. Tapi kalian bisa gunakan pisau untuk memotong bawang. Jadi sesuai dengan persoalannya. Kalau persoalannya tentang kombinasi, maka gunakan rumus kombinasi. Kalau soalnya permutasi, berarti rumusnya dengan permutasi, jangan dicampur-campur. Kecuali kalau ada dua cara dalam satu persoalan. Dalam satu kasus ada dua cara, nah itu boleh. Jadi kalian harus sering berlatih, rajin berlatih, dan juga kalian harus terus semangat gitu untuk masa depan yang lebih baik gitu. Lagi matematika di jenjang SD, SMP maupun SMA itu akan terus berlanjut. Bahkan kalau kalian kuliah, matematika juga akan terus ada di setiap mata kuliah, matematika dasar dan sebagainya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga kalian akan temukan matematika. Misalnya kalian kalau disuruh belanja sama orang tua, kalian pasti dikasih uang. Lalu kalian kan bisa memprediksikan kira-kira harganya berapa aja dan kembaliannya berapa saja. Nah, kalau kalian sudah paham tentang matematika, maka kalian tidak akan dibohongi oleh orang dan kalian akan menjadi orang yang cerdik gitu, cerdas. Dalam setiap hitungan kalian sudah paham agar kita tidak mudah dibohongi atau dibohongi sama orang. Nah, itu sering berlatih ya. Jadi tips yang keempat, sering berlatih. Tadi sudah kakak kasih tahu ya tips-tipsnya, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Tadi tipsnya kalian catat ya, agar kalian terus ingat. Jadi berusaha untuk mencintai matematika. Jadi tulis rumus di buku-buku dengan warna-warni rumusnya.
ya, sehingga kalian bisa paham, terus sering berlatih juga, dan buat singkatan-singkatan agar kalian bisa sukses dunia akhirat. Ya, mungkin itu tips dari kalian. Semoga kalian bisa sukses. Semoga adik-adik semua bisa sukses sesuai dengan cita-citanya, sehingga bisa terus berkarir, terus semangat, dan sukses selalu untuk adik-adik semua. Cukup sekian video dari kalian, mudah-mudahan video kakak bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Dan jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin les, boleh juga kakak siapkan pengajar matematika buat kalian. Untuk masalah fee nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.